Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Joyshana dengan NIM 122140048 dari program studi Teknik Informatika. Di sini teman-teman, saya mengambil mata kuliah komputasi awan dari program studi Sains Data. Dan kita ada tugas nih dari mata kuliah tersebut, di mana kita diminta untuk membuat suatu kontainer dengan ketentuan menggunakan tools AWS, Google Cloud, ataupun Docker Desktop. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Docker Desktop. Sebelum kita mulai untuk implementasinya, kita belajar dulu yuk terkait Docker ini apa sih sebenarnya gitu ya. Kita akan belajar pada video kali ini, kita akan belajar mengenai deploy untuk kontainer menggunakan Docker. Sebelumnya, ini tadi perkenalan saya. Dan kita belajar tentang what is Docker. Apa itu Docker? Docker itu adalah suatu platform open source yang digunakan untuk mengembangkan atau mengemas dan menjalankan aplikasi dalam suatu lingkungan kontainer. Teknologi kontainer ini memungkinkan developer untuk mengemas aplikasi beserta semua dependensinya atau semua hal-hal yang berkaitan terkait aplikasi tersebut atau konfigurasinya ke dalam satu paket yang portable. Yang portable maksudnya yang bisa dipindahkan dan konsisten, di mana dia terisolasi dalam kontainer itu sendiri, sehingga aplikasi tersebut dapat dijalankan dengan cara yang sama di berbagai lingkungan, platform, ataupun eh, operasi sistem. Seperti itu. Jadi intinya kita bisa ngebayangin nih, Docker ini ibaratnya kayak kotak makan. Dia mengemas isi-isi di dalamnya jadi satu package. Seperti itu. Jadi ketika dibawa, ya tetap aja di dalam kontainer tersebut, di dalam kotak makan tersebut. Nah, kenapa sih sebenarnya ada muncul Docker ini? Buat apa sih Docker ini? Jadi permasalahan utamanya sebenarnya pada Docker ini yaitu kita sering sulit nih untuk melakukan konfigurasi atau penginstalan di berbagai operation system. Nah, sehingga dia itu bisa kayak menghasilkan crash gitu. Jadi aplikasi yang kita install itu nggak bisa berjalan sebagaimana mestinya jika kita pindahkan menggunakan operation system yang lain. Entah itu dari yang awalnya dia didesain untuk Windows, tapi kita pakai untuk di Linux, dia susah untuk konfigurasinya. Nah, sehingga ketika misalnya kita pun mau memperbaikinya, kita melakukan konfigurasinya, itu menghabiskan banyak waktu untuk mengatur konfigurasinya, dependensinya, karena perbedaan antara operation system itu yang menghambat kinerja dari aplikasi kita itu. Susah, membutuhkan waktu yang lama untuk konfigurasinya. That's why muncullah si Docker ini sebagai solusi dari ke permasalahan-permasalahan tersebut, di mana dia menggunakan pendekatan containerization yang dari tadi kita bahas. Dia menciptakan kontainer atau box pelindung untuk melindungi aplikasi beserta package-package-nya, sehingga nanti kita kalau mau menginstal di di software lain atau di device lain ataupun di sistem operasi lain, dia udah bisa kita install satu package kontainer itu, sehingga dia tidak terganggu oleh perbedaan dari berbagai macam sistem operasi seperti itu. Jadi nggak butuh waktu lama untuk konfigurasi. Nah, tapi bedanya apa dengan virtual mesin? Kan bisa aja kita pakai virtual mesin untuk double OS gitu kan. Nah, kalau virtual mesin ini kan dia membuat sistem operasi di atas sistem operasi utama nih. Itu yang bikin waktunya jadi bikin RAM kita itu bekerja lebih berat karena dia menjalankan dua operation system. Makanya Docker hadir. Docker itu akan menjalankan kontainer ini di dalam OS host, OS utama kita. Dia nggak menggunakan OS di atas lagi kayak virtual machine, tapi dia menggunakan OS bawaan kita. Sehingga tuju, sehingga Docker ini pastinya lebih cepat ya dibandingkan virtual machine. Oke. Nah, dari tadi ini kita bahas nih kontainer-kontainer. Sebenarnya apa sih kontainer itu? Jadi kontainer itu adalah environment atau lingkungan yang terisolasi yang berisikan seluruh hal yang kita butuhkan untuk menjalankan suatu aplikasi. Yang seperti saya bilang tadi, dia membutuhkan dependensi atau eh, file-file untuk konfigurasinya kita sediain dalam satu package, yaitu dalam satu kontainer itu terkait aplikasinya. Bisa banyak aplikasinya, seperti contohnya kita bikin kontainer untuk Hadoop, atau kita bikin kontainer untuk Flux,
Seperti itu. Nah, kontainer ini bekerja dengan cara berbagi kernel sistem operasi dari host, tidak seperti virtual machine yang seperti saya bahas tadi. Namun tetap memberikan isolasi antar aplikasi melalui teknologi seperti namespace dan control group. Sifat dari kontainer ini immutable, yaitu tidak berubah, yaitu makanya dia bisa terisolasi, jadi dia nggak berubah-ubah isinya. Selanjutnya image. Di dalam satu kontainer itu, teman-teman, dia memiliki dia terdiri dari image. Dari satu image itu dia memiliki banyak layer-layer image. Tujuan dari Docker image ini berupa template read only atau dia blueprint atau rancangan dari aplikasi itu, bagaimana nanti aplikasi ini dapat bekerja di environment tersebut. Makanya dia menciptakan Docker image sebagai blueprintnya atau template-nya, bagaimana step by step untuk dia menjalankan program tersebut, bagaimana program itu berjalan, seperti itu. Isi dari Docker image ini adalah semua file, dependensi, konfigurasi, dan instruksi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi di dalam kontainer. Nah, karena sifatnya ini reusability atau dia bisa digunakan berulang-ulang, sehingga kita bisa menggunakan image yang sama untuk menjalankan banyak kontainer dengan catatan eh, kontainer-kontainer tersebut atau ya kontainer tersebut memiliki eh, karakteristik yang sama karena image-nya yang sama seperti itu. Distribusi image hanya bisa dibagikan lewat Docker Hub atau registry lain. Oke, langsung saja kita coba untuk membangun Hadoop di Docker. Kita akan membangun environment atau lingkungan Hadoop, membangun aplikasi Hadoop menggunakan kontainer Docker. Bentar. Oke, kita akan membangun Hadoop, tapi yang kita butuhin pertama, kita harus melakukan instalasi dulu terhadap Docker. Maka kita bisa cari Docker Desktop. Nah, teman-teman bisa buka melalui website ini. Ini adalah website resmi dari Docker. Terus teman-teman bisa lakukan instalasi, download dulu Docker Desktop ini, dan pilih sesuai dengan eh, laptopnya atau PC-nya teman-teman. Di sini saya menggunakan OS Windows AMD 64, sehingga saya akan melakukan instalasi di sini menggunakan ini. Teman-teman tinggal klik aja, dan dia akan otomatis terdownload. Nah, tapi karena saya tadi sudah menginstalasi duluan, jadi ini saya nggak perlu lagi menginstalasinya. Oke, oke, nanti teman-teman tinggal tunggu aja Dockernya selesai, baru kita akan lanjut lagi. Nah, selagi menunggu nanti teman-teman menunggu Dockernya, kita juga akan melakukan instalasi Hadoop. Hadoop 3.4.1 tar. Nah, Apache Hadoop, kita akan menginstal Apache Hadoop ini. Ini adalah website resminya untuk instalasi dari Apache Hadoop atau download dari Hadoop ini. Harap bersabar. Oke. Oh, salah teman-teman. Ini kita menggunakan yang download Apache Hadoop ini, kita klik. Lalu kita cari 3.4.1, yaitu version terbarunya. Teman-teman nanti bisa instalasi dari sini ya. Oke, selagi menunggu itu, teman-teman juga perlu menginstal WSL, karena kita menjalankan Hadoop ini menggunakan nanti Ubuntu. Kalau kita menggunakan Ubuntu, kita membutuhkan WSL, karena ini kan hostnya itu adalah Windows ya, menggunakan Windows, maka kita mau menjalankan apa Hadoop ini di Ubuntu. Kenapa pakai Ubuntu? Karena sebenarnya Ubuntu itu adalah sistem operation native-nya untuk si Hadoop ini. Dia jadi
memiliki udah banyak apa ya, lebih gampang konfigurasinya menggunakan bahasa Linux gitu. Jadi kita tetap menggunakan menjalankan di host Windows, tapi kita di packaging di dalam kontainer itu kita sediain juga OS-nya untuk si Ubuntu-nya tersebut. Jadi dia tetap menjalan berdasarkan konfigurasi dari Ubuntu. WSL. Oh, teman-teman juga bisa lihat kok dari sini, dari pencarian sini WSL. Nah, nanti teman-teman tinggal instalasi aja WSL di sistem operasi di komputernya teman-teman. Selain itu nanti juga teman-teman perlu instalasi untuk Ubuntu. Untuk Ubuntu itu teman-teman bisa melakukan instalasi di sini, Ubuntu. Nih, Ubuntu Enterprise Open Source and Linux. Download di sini. Manage. Nah, teman-teman nanti bisa instalasi di sini. Ubuntu. Nah, teman-teman sesuaikan aja kebutuhan teman-teman. Saya pakai yang LTS ya di sini. Oke, mungkin kita skip aja untuk proses instalasi-instalasi ini. Oke, next. Selanjutnya ini langsung aja kita masuk ke bagian Docker Desktop. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman harus melakukan registrasi dulu, sign up untuk pembuatan akun dari si Docker ini. Di sini saya udah bikin akun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kontainer dan image-nya masih kosong. Maka kita harus membuat dulu nih. Hal pertama yang harus kita buat menggunakan Docker ini adalah image. Sebelum kita membuat Docker, kita harus membuat image, yaitu si blueprint-nya untuk eh, data si blueprint-nya gimana step by step-nya program aplikasi yang kita jalankan itu di dalam kontainer kayak gitu. Oke, sebentar. Nah, kita langsung masuk ke dalam VS Code-nya. Di VS Code ini sebenarnya aku udah menyediakan teman-teman eh, template untuk instalasi atau konfigurasi dari si Hadoop-nya itu sendiri. Di sini aku udah nyediain foldernya. Aku udah nyediain foldernya yang berisi nanti Docker file, Bootstrap, start bash-nya, seperti itu. Di sini aku simpan di file aku, yaitu namanya Docker Hadoop. Nih, aku udah nyediain di sini. Teman-teman bisa lihat di sini aku udah ada bootstrapnya, ada build SH. Build SH ini untuk apa? Untuk ngebikin dari image-image-nya itu, ngebikin image untuk si Hadoop Dockernya nih. Kemudian dia ada juga untuk konfigurasi Hadoop itu sendiri, core site, terus ada Docker file. Nah, Docker file, sorry, 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 salah. Jadi si build SH ini, gimana ya?
Nah, tadi si build SH itu, build SH kan tujuannya untuk membangun image Docker berdasarkan Docker file nih. Jadi build SH ini berpatokannya adalah si Docker file ini. Di Docker file ini dia akan membentuk seperti prototype atau template atau blueprint dari image-image tersebut. Gimana caranya membangun image di Docker untuk Hadoop-nya, aplikasi Hadoop-nya itu. Aku udah bikin di sini ada base image-nya, aku pakai key-nya itu nama aku. Terus kita lakukan instalasi untuk dependensinya, dependensi dari si Hadoop itu dan Docker. Kemudian kita perbarui apt. Kemudian di sini kita ada menggunakan OpenJDK 8, kita menggunakan bahasa Java, karena memang Java itu adalah bahasa native-nya untuk aplikasi Hadoop ya. Dan biasanya Java untuk version 8 ini lebih stable. Jadi kita menggunakan pakai ini aja. Kemudian di sini kita siapin juga utility tools-nya, alat-alat tools-tools yang dibutuhkan. Terus kita setup SOC dan segala macamnya di sini. Terus kita di sini juga create untuk si pengguna, untuk si user. Kita masukkan nanti pengguna itu ke dalam grupnya si Hadoop. Seperti itu. Dan ini adalah port-port yang akan kita gunakan untuk HDFS penyimpanannya, kita untuk yarn manajernya, dan ini adalah port-portnya yang akan kita gunakan. Let's go. Sebelum kita lanjut, kita pastikan dulu ya teman-teman, di semua 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 baris ini kita ubah dari Ctrl F CRL CRLF menjadi LF. Kita LF. Terus di build-nya ini juga kita ubah jadi LF. Core site-nya ini juga jadi LF. Docker file-nya. Kenapa kita harus ngubah ini supaya bahasa Linux atau Ubuntu-nya yang kita gunakan tadi bisa bisa mengerti gitu. Kita ubah jadi LF. Semua kita ubah. Readme-nya juga apa-apa. Ini readme-nya adalah isinya dari bagaimana kita menginstal Docker hingga kita melakukan konfigurasi terhadap Hadoop-nya. Oke. Dah, setelah semuanya menjadi LF, kita buka terminal ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka terminal di sini. Lalu kita masuk dulu ke bagian file dari folder si Docker tadi. Kita kan beri nama dia adalah cd docker strip Hadoop.
Oke, kita masuk ke folder ini. Kemudian, sebelumnya kita pindahin dulu nih, teman-teman. Kita pindahin si Hadoop 341 tar ini ke dalam eh, ke dalam ke dalam folder si Docker tadi. Kita sorry, agak ngeblank ya saya nih. Nah, kita pindahkan dulu dia ke Docker filenya tadi. Folder Docker, Docker Hadoop. Nah, kita tinggal copy aja, kita paste. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke terminal. Kita masuk, ketika kita udah masuk ke dalam folder Docker Hadoop ini, kemudian kita tinggal kita panggil, kita build untuk si image Dockernya itu tadi. Dengan cara bash build.sh. Seperti ini. Oke, dia akan running. Nah, dia akan membuat nih image untuk si Dockernya. Image untuk si Hadoop di dalam Dockernya itu. Dia akan membuat si Docker file. Dia akan membaca tentang si Docker file tersebut. Dan dia akan bikin image-image-nya. Kita tunggu, memang butuh proses yang agak lama ya untuk ngebikin image ini. Namanya juga membuat step by step gitu ya, blueprintnya. Kita bisa tunggu aja teman-teman. Mungkin aku cut dulu aja ya untuk hal ini.
Oke, selanjutnya, wah apa nih? Warning current commit segala macam. Oke, kita coba lagi aja. Kita lanjut dengan best. eh Habis kita build, kita start dulu best start SH. Kita coba running. Oke, dia menghasilkan kontainernya nih. Dia menunjukkan nilai kontainernya itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi dengan mengecek nih apakah kontainer tersebut berhasil berjalan atau enggak. Kita pakai perintah docker PSA. Kita cek apakah kontainernya berjalan. Ya, dia berhasil jalan ya. Dia menunjukkan kontainer ID-nya, image-nya, seperti itu. Selanjutnya, kita coba login ke dalam kontainer tersebut. Tes login SH. Nah, dia berhasil nih masuk ke dalam root localhost-nya. Kita periksa, kita masuk ke dalam JPS. Dia menunjukkan tentang name node-nya, node manager-nya, apa nih? Process information unavailable, data node-nya ditunjukin, research manager-nya, dan segala macamnya. Sekarang kita tinggal periksa dari UI untuk si Yarn sama si HDFS-nya. Mungkin kita bisa buka Google ya. Oke, di sini kita bisa coba lihat HTTPS titik dua http titik dua catatan localhost 8.0. Nah, kita berhasil melihat HDFS-nya. Terus coba kita ganti lagi jadi http titik dua slash slash localhost titik dua 808. Nah, ini dia adalah nilai manajernya untuk si Hadoop tersebut. Artinya kita udah berhasil nih teman-teman untuk menjalankan aplikasi Hadoop pada Docker di atas Ubuntu. Kita menggunakan Ubuntu. Nah, setelah kita selesai, kita masuk lagi ke terminal. Kita di sini bisa kita otak-atik HDFS-nya, kita menyimpan segala sesuatu, eh, kita bisa mengoperasikan aplikasi Hadoop ini. Dan setelah selesai, kita bisa exit dari si kontainer. Kita keluar dari kontainer dengan menggunakan perintah exit. Nah, setelah itu kita stopkan kontainernya. Bash stop that sh. Oke, dia akan menghentikan kerja dari si kontainer tersebut. Jadi nanti di Docker kita yang tersisa itu, ini di kontainer kan awalnya dia masih running nih, masih running. Tapi nanti kalau udah selesai, kita udah stopnya ini udah berhasil menghentikan semua kontainer atau kerja dari si kontainer tersebut. Nanti kita bisa lihat di Docker kita, kontainernya udah kosong. Tapi yang disisakannya hanya si image Docker Hadoop ini. Seperti itu. Ya, stop share screen. Oke, mungkin itu aja dulu teman-teman yang bisa saya jabarkan terkait em, Docker Hadoop ini ya. Terkait instalasi Docker, Hadoop, Ubuntu, WSL, dan Java JDK. Kalau ada kurang saya mohon maaf dan selamat malam semuanya.